soal pencalekan ini adalah tanggung jawab dari partai politik itu juga harus ditagih, bahwa untuk melahirkan calon anggota legislatif yang berkualitas, peran penting dari partai politik itu juga jangan dilupakan, harus ditekankan. Karena tugas DPRD itu juga tidak hanya 3 tadi ya, budgeting, kemudian legislasi dan controlling itu. Ada tugas yang ditunggu-tunggu masyarakat gitu kan. Ini agak susah ini Tugas yang ditunggu-tunggu masyarakat dia tidak nampak gitu kan. Ya, ini teori yang susah ya, tapi harus direalisasikan gitu. Iya, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Tribuners bersama saya Sirtupil Laili dalam program Mata Lokal Memilih. Baca tribunlombok.com dulu sebelum Anda memilih. Ya, Tribuners, ini musim pencalekan maju sebagai anggota legislatif. Ini tahapan menjelang pemilu 2024. Banyak sekali sekarang masyarakat atau yang sudah merasa pantas untuk maju sebagai anggota legislatif mendaftarkan diri dan mempersiapkan diri bertarung di dunia politik, baik kalangan muda, pengusaha, bahkan senior yang sudah pensiun sekarang tertarik menjadi anggota legislatif. Nah, tapi ada satu catatan menarik saya ini. Kenapa hari ini saya mengadakan kita bertemu di ruangan ini? Caleg ini kan wakil rakyat yang akan mewakili kita di parlemen atau di DPRD setiap kabupaten kota. Tapi satu yang menjadi catatan bahwa menjadi caleg itu ternyata tidak mudah. Dan untuk membahas ini saya sudah bersama dua narasumber top di NTB, yang narasumber yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan, birokrasi, dan sebagai konsultan kebijakan publik. Yang pertama dari Ketua DPD PKS Kota Mataram, Bang Ismul Hidayat. Selamat datang, Bang Ismul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Yang kedua ada Bang Henry, Direktur Polisi Plus, dan ini lembaga riset dan consulting. Begitu bahasanya, Bang Henry. Betul. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Bang Hendy ini sudah tampilannya sudah keren. Sehat Bang Hendy. Yang dulu kita sedang di Komisi Informasi Bang Hendy, ya sekarang punya sempat lembaga merasakan sebagai Direktur Polisi Plus ya. Nanti kejelaskan apa? Kursi pengambil kebijakan. Nanti kita minta jelas apa sih Polisi Plus. Nah, itu benar seperti yang saya bilang tadi bahwa sekarang menjelang pemilu 2024 semua para calon anggota legislatif yang sudah siap bertarung di pesta demokrasi sudah mempersiapkan diri. Tapi dengan catatan ini yang bikin kita rasa ini, caleg seringkali menjadi sasaran keresahan masyarakat yang diharapkan, tapi juga kadang-kadang dihujat, disalah-salahkan. Nah, ada juga yang bilang banyak hal tentang caleg ini selalu konotasi negatif di masyarakat. Nah, salah satu yang membuat saya tertarik bahwa sebenarnya sebelum menjadi caleg, para calon anggota legislatif ini apakah dia sudah mempersiapkan diri sebenarnya? Banyak yang kemudian ketika bertarung, ketika udah masuk parlemen berhasil menang, bingung bagaimana mengelola konstituen. Kayak saya pinjam bahasa Bang Ismul tadi itu, mengelola kemenangan. Itu ternyata setelah menang itu berat juga Bang ya. Nah, mungkin Bang Henry mungkin yang bisa kasih kita insight soal gimana sih caleg-caleg ini, kan mereka banyak fungsi, 3 fungsi ya yang pokok itu ya, termasuk fungsi budgeting, pengawasan tadi itu juga legislasi. Itu kalau calegnya jadi ya. Anggota dewan. Jadi gini Bang, mungkin bagi para anggota caleg muda yang mau maju atau yang baru mencoba itu, kira-kira nih apa yang harus disiapkan supaya nanti pas dia menjadi anggota DPR itu sudah benar-benar siap itu. Apa yang harus disiapkan sebenarnya oleh seorang anggota legislatif? Ya, sebenarnya ada dua dimensi penting. Oke. Pertama itu
soal pencalekan ini adalah tanggung jawab dari partai politik, itu juga harus ditagih bahwa untuk melahirkan calon anggota legislatif yang berkualitas, peran penting dari partai politik itu juga jangan dilupakan, harus ditekankan. Karena begini, ada dua fungsi besar. Pertama soal agregasi kepentingan politik, baik itu menempatkan orang-orang di kekuasaan, di pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan sebagainya. Yang kedua adalah pendidikan politik. Ini tidak boleh dilupakan oleh partai politik. Nah, dimensi inilah yang kemudian nanti akan melahirkan calon-calon anggota legislatif, dan kalau dia jadi anggota-anggota legislatif yang mumpuni dan berkualitas. Nah, sejauh ini kan kita melihat memang ada beberapa partai politik yang melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan politik, pengkaderan dan lain sebagainya. Saya mengambil sisi positif PKS. Saya lihat dan memiliki kecenderungan, saya intens juga bergaul dengan teman-teman PKS, itu intens melakukan pendidikan politik, baik melalui pertemuan-pertemuan maupun saya juga pernah sering kali diundang di sekolah-sekolah politik anggarannya teman-teman PKS di DPW. Nah, hanya saja kita khawatir dengan teman-teman partai politik lain ya, yang saya berharap itu ke depan itu intensitas pendidikan politik juga ditingkatkan, sebab ada anggaran di situ. Bantuan partai politik yang diberikan lewat APBD maupun APBN itu salah satunya harus dihajatkan untuk pendidikan politik, partai politik, untuk pengkaderan dan lain sebagainya. Sehingga kalau ini dimensi ini diperkuat, saya kira kita nggak akan khawatir punya caleg seperti apa, karena ada jaminan kalau partai politiknya serius melakukan pengkaderan, pendidikan politik, kita yakin dan percaya bahwa akan ada kader-kader dari partai politik yang ketika dia jadi, dia tinggal pakai, maka dia nggak akan pusing dengan 3 fungsi sebagai anggota DPRD, fungsi legislatif, harus ada anggaran dari APBD gitu maksudnya untuk kan memang ada anggaran. Makanya saya juga ngotot juga nanti perlu juga didorong selain soal anggaran di APBD itu, karena kan itu mandatori, ada bantuan partai politik, jadi setiap kursi itu ada uangnya yang dialokasikan lewat APBD untuk partai politik yang ditujukan untuk pembinaan kader, kegiatan-kegiatan partai politik dan sebagainya. Juga soal isu yang berkaitan dengan pendanaan partai politik. Selama partai politik ini tidak memiliki payung hukum soal pendanaan partai politik, maka dia akan cenderung di dalam proses pembiayaan giat-giat politik termasuk politik elektasi ini, dia akan sangat bergantung kepada pemodal. Kalau tidak bergantung kepada alek-alek itu, dalam konteks pemodal elektasi yang lebih besar, dia perlu bohir dan segala macam. Ya, itu tidak bisa kita nafikan. Pemodal politik itu juga punya kepentingan. Oke Bang, jadi itu solusinya. Tapi yang selama ini Bang Henry lihat sebagai orang di luar, maksudnya di luar parlemen lah gitu, sebagai rakyat biasa, bagian mungkin dari elemen masyarakat, melihat para caleg-caleg kita yang selama ini bertarung maupun yang gagal maupun sudah jadi, seperti apa fenomena calegnya? Apakah sudah sesuai harapan atau tidak itu, atau bagaimana? Saya mengambil potret ya di salah satu kabupaten. Saya sering intens bergaul dengan teman-teman. Di internal mereka sendiri bilang bahwa di antara kami ini yang sekian orang ini hanya 3 yang bisa berpikir, merumuskan kebijakan. Selainnya itu mengikuti apa yang dirumuskan, yang dikaji oleh teman-teman. Nah, problemnya kan ini kan mengkhawatirkan menurut saya, bahwa dari sekian anggota DPRD itu masa hanya 3 atau 4 orang. Nah, ini kan lalu ada curhatan juga kawan-kawan di legislatif, kami selalu kalah dengan eksekutif. Ya jelas saya bilang, eksekutif itu punya sumber daya segalanya, dia punya birokrasi, dia punya mesin manajemen, pengelolaan anggaran dan lain sebagainya. Kalau legislatif ini
Ya, dia seolah-olah terlepas sendiri kalau tidak ada backup dari partai politik, dari kelompok masyarakat, konstituen dan sebagainya. Dalam konteks penyusunan kebijakan ada kemungkinan kecenderungan akan kalah, Akan kalah. terutama dalam konteks politik anggaran. Kalahnya Ketika kenapa itu bang? pembahasan APBD. Kalah dalam hal Satu soal soal aspirasi. pertama ini soal kewenangan. Oke. Bahwa ketika misalnya DPRD nggak setuju atas produk anggaran yang disusun oleh eksekutif pada saat pembahasan, maka pemerintah bisa menggunakan peraturan gubernur atau peraturan bupati untuk menetapkan atau menjalankan politik anggaran. Itu satu. Yang kedua soal sumber daya. Sumber daya eksekutif itu kan besar, Iya. termasuk soal sumber daya mereka yang mengelola anggaran ini. Jadi mau dibawa Tim-timnya itu kemana banyak anggaran ya, itu. yang mempersiapkan. Kalau DPRD ini kan hanya dikasih kayak permen saja. Kalau dari pokir itu paling 1-3 miliar selesai. Dan tidak bisa mengeksekusi kan? Iya, itu problem-problem yang saya lihat bahwa di balik semua itu kita butuh anggota dewan yang ya kalau bukan macan ya setidaknya dia menjadi Singa. peniup peluit lah di parlemen. Jadi saya katakan saya merindukan itu. Di Udayana sekarang itu yang hilang. Dulu kita punya ya orang-orang yang bisa jadi istilahnya ya singanya parlemen lah gitu ya. Macannya parlemen. Kalau Mas Horton striker Ya. Kalau di DPR RI kita rindu orang-orang semacam Fahri Hamzah, yang Fadli Zon yang dan lain vokal sebagainya. maksudnya ya. Ya, Yang vokal. yang itu bisa menaikkan power dari teman-teman di legislatif. Nah, kalau nggak ada seperti itu, karena kalau kan inti dari parlemen ini adalah bicara. Wakil-wakil rakyatnya dia bukan hanya mewakili aspirasi, tapi dia juga harus menyuarakan aspirasi sampai aspirasi itu teraktualisasi dalam kebijakan baik di anggaran, program, kegiatan maupun peraturan. Oke bang. Ya hal yang menurut ketika saya jadi penting. dewan itu fungsi ikat tiga fungsinya. Ya. Fungsinya yang pokok gitu kan. Dan ini harus bisa dijalankan dengan baik. Mau nyusun peraturan daerah, Ya. anggaran juga harus paham betul itu masing-masing ada ilmunya. Jadi kalau abang melihat sama ini yang anggota dewan kita sudah seperti apa pemahaman terhadap mengkaji anggaran dan sebagainya itu. Yang saya lihat tuh Pasir, dari 3 fungsi utama beliau-beliau di parlemen ini, di dewan ini, yang paling lemah itu adalah fungsi budgeting. Fungsi budgeting. Karena fungsi budgeting itu bukan hanya agregasi kepentingan konstituen, artinya begitu ada pokir kita sudah tarik kemudian kita salurkan atau kita rumuskan dalam bentuk kebijakan, masukkan ke APBD lalu kita nanti tasarrufkan, kita salurkan. Tapi lebih kepada bagaimana menganalisa semua komponen di APBD itu supaya dia tepat sasaran sesuai dengan RPJMD dan segala macam. Dan dalam konteks yang lebih luas adalah bahwa hajat dari APBD ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan umum dan lain sebagainya. Jadi menjawab apa yang dimandatkan oleh konstitusi, mestinya begitu. Nah, yang saya lihat itu yang paling lemah di situ, di fungsi budgeting. Yang kedua di fungsi legislasi, bahwa di antara sekian banyak anggota dewan, nggak banyak pengalaman saya loh ya, saya nggak tahu nanti Pak Ismul mungkin ada beberapa kawan yang tetapi pengalaman saya nyusun regulasi dengan teman-teman DPRD, mereka mengeluhkan kita nggak punya sumber daya yang memadai untuk setidaknya misalnya soal bagaimana mengharmonisasi setiap kebijakan, setiap rancangan peraturan, bagaimana kita mensinkronkan antara peraturan yang satu dengan yang lain supaya tidak tumpang tindih. Ketika kita setujui, tidak lagi ada evaluasi besar-besaran di tingkatan yang lebih tinggi, misalnya di provinsi. Kan perda itu nggak segampang balik telapak tangan sekarang itu, begitu diketok oleh DPRD nggak bisa langsung dilaksanakan, harus ada evaluasi di tingkat yang lebih tinggi. Nah, yang menurut saya yang agak mending adalah fungsi controlling.
Tapi nah fungsi controlling ini kan mengawasi, jangan sampai ada yang masuk angin. Nah, kadang-kadang kita menemukan di awal dewannya keras. Iya. Nah, tapi lama-lama hilang. Tidak konsisten lagi. Termasuk kita melihat di DPRD provinsi keras di awal, bahkan ada yang mau melaporkan sampai ke KPK, tapi setelah itu nggak ada tindak lanjutnya. Nah, ini kan fungsi kontrol seperti ini nggak Efektif, nggak menurut bagus. saya nggak bagus gitu. Keras di awal, mestinya konsisten saja. Kalau memang kita ingin mengontrol kebijakan eksekutif ini, ya kita kontrol dengan baik sampai kemudian keluar rekomendasi apa kebijakan dan lain sebagainya. Apakah ini ada perubahan atau tidak? Ketika kita kontrol tidak ada perubahan, kan ini juga sia-sia juga. Iya. Tetapi tentu ada batasan ketika kita sudah berikhtiar menyampaikan ini dengan alasan-alasan yang rasional, termasuk soal kebijakan anggaran dan lain sebagainya. Kalau tidak ada perubahan, berarti memang nanti di ujungnya adalah dielektasi. Iya. Jadi pemilihan bupati, wali kota, gubernur itulah batu uji yang selanjutnya. Rakyat yang menentukan. Wakil rakyat sudah bicara kan. Nah, Oh, berarti- problemnya kalau tidak bicara ini yang jadi soal. Fungsi kontrolnya nggak jalan. Terus dia ketika melakukan penyusunan anggaran bersama eksekutif, posisi dia lemah. Kemudian ketika nyusun regulasi juga nggak bagus-bagus amat performanya. Jadi ini kan ada apa dengan parlemen kita, wakil kita, menjadi tanda tanya. Ya, tentu saya berpikir bahwa tidak semuanya seperti itu, ada 1-2, dan mudah-mudahan di antara yang 1-2 itu masih akan terpilih kembali. Nah, kalau dia tidak kuat modal kemudian tidak terpilih lagi, maka kita bersiaplah, kita punya anggota dewan yang rasanya eksekutif gitu. Oh, iya. Anggota dewan rasa eksekutif apa? Hanya menjadi tukang ketok atau menjadi basis legitimasi bagi eksekutif Oke, untuk Bang Henry. menjalankan program. Bang Ismul kebijakan. kayak udah tadi mau apa namanya? Oh, iya. Mau klarifikasi. Jadi memang ada di fungsi budgeting yang masih sangat lemah ya. Iya. Setuju kalau caleg itu harus sekolah lagi Kak Bang Henry sebelum maju itu. Ya, kalau prinsipnya Nanti kita dari semua jawab. harus sekolah, termasuk caleg. Caleg ya. Bang Ismail, ini tadi Bang Henry dari 3 fungsi utama itu caleg-caleg ini apa namanya? Iya. Yang lemah di budgeting yang pertama Iya. disebut, karena bicara uang semua butuh, tapi kadang-kadang ketika masuk penyusunan APBD itu kan banyak rangkaiannya, bagaimana APBD disusun, bagaimana nomenklatur itu kan Iya. butuh pemahaman yang utuh tentang anggaran, karena sebenarnya intinya wakil kita di situ, bagaimana aspirasi ya ditentukan oleh APBD itu sebenarnya format kebijakan. Bang Ismul sendiri selaku pimpinan partai di Kota Mataram, ketua komisi di Komisi 1 di DPRD Kota Mataram, seperti apa melihat ini? Tadi ada persiapan, mungkin ada yang dilakukan oleh PKS sendiri. Katanya lemah sekali di budgeting. Apakah PKS tidak pernah kaderisasi? Ya. Terima kasih Pak Sir dan pemirsa Tribuners atas waktu yang diberikan. Banyak hal tadi yang disampaikan oleh Bang Henry yang memang ini kalau kita simulasikan benang memang yang harus satu persatu diperbaiki Bang Henry. Terkait dengan performa anggota DPRD sebagai wakil rakyat, ya tentu pada perjalanannya masyarakat bisa menilai gitu kan, anggota DPRD yang mereka percayakan untuk duduk kemudian mewakili mereka. Nah, terhadap 3 fungsi itu memang sesuai MD 3 tahun 2014 ada memang sedikit bergeser fungsi DPRD. Kalau dulu kita mengenal anggota dewan itu adalah legislator dengan 3 fungsi itu, maka kemudian di MD 3 itu DPRD provinsi dan kota itu adalah penyelenggara pemerintahan. Oh, ada unsur. Nah, ini yang sedikit sebenarnya mengganggu kemudian performa anggota DPRD untuk menunjukkan
posisinya sebagai pengawas misalkan. Pengawas karena kalau mengawasi pemerintahan dia sendiri dalam kesatuan itu gitu. Mereka adalah penyelenggara pemerintahan yang kewenangannya memang yang berbeda, dengan 3 fungsi tadi ditambah dengan menyerap aspirasi masyarakat, kemudian menunaikannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, sehingga kalau kita simulasikan, misalkan saya di Dapil Selaparang, kalau ada masyarakat yang mengkritisi kok data rumah tidak layak huni masih banyak gitu, itu sebenarnya pada waktu yang bersamaan menampar saya sebagai anggota DPRD loh. Kok pokok-pokok pikiran dewan yang selama ini diusulkan tidak direalisasikan gitu. Nah, ini memang yang apa namanya, yang terbaru ya, beda dengan DPR RI yang mereka legislator dan pejabat negara. Pejabat negara Ya, yang mereka bisa mengintervensi dalam sisi budgeting program yang disuguhkan oleh kementerian di mana mereka ditugaskan. Nah, kemudian kalau DPRD sebagai fungsi budgeting, ya memang prosesnya sudah sesuai aturan, kita bahas dari tingkat komisi, kemudian di badan anggaran. Nah, dalam fungsi pengawasannya tentu juga sesuai dengan komisi masing-masing. Saya mengawasi bagaimana kerja-kerja di pemerintahan, baik kelurahan terhadap pelayanan, kecamatan, terus kemudian ketertiban umum, dan beberapa memang yang menjadi tupoksi komisi 1. Nah, hanya saja dalam perjalanannya tentu seperti yang saya sampaikan tadi, terhadap kemudian kemampuan masing-masing anggota DPRD ini memang nano-nano. Nah, ini justru yang hari ini sebenarnya sedang menjadi perdebatan publik begitu kan, ketika di pusat itu kemudian ingin merubah sistem gitu ya, dari pola sistem terbuka ke tertutup, bagaimana mengembalikan bahwa peserta pemilu itu adalah pesertanya adalah partai politik. Maka sungguhnya dengan sistem tertutup itu partai politik akan menyajikan calon-calon anggota dewan yang tentu menurut partai tersebut adalah anggota atau kader terbaik gitu. Nah, beda ketika terbuka, siapapun warga negara Indonesia bisa mencalonkan diri dan dicalonkan. Nah, tentu saringannya itu di partai politik. Nah, partai politik. Nah, kemudian karena ini tarung bebas begitu kan, walaupun dia masuk terakhir injury time, kemudian nomor 7 misalnya di sistem terbuka, tapi karena dia punya kemampuan finansial yang cukup dan sebagainya, ya jadi ya maka kemudian ketika tidak punya basic begitu ya, akhirnya hadirnya tidak maksimal gitu kan. Ketika udah masuk parlemen gitu, parlemen DPR gitu. Ya. Tapi saya melihat tidak selesai di situ gitu kan. Tidak selesai di situ, walaupun mungkin seperti Bang Henry sampaikan, perbandingan legislatif dengan eksekutif tentu dari sisi jam terbang gitu kan. Teman-teman di eksekutif sudah lama, kemudian kalau anggota dewan ini kan sesuai masa tugasnya 5 tahun. Tapi sebenarnya tidak juga itu kemudian menjadi alasan kita tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Kalau bahasa tadi anggota dewan harus sekolah, ya bahasanya sebenarnya nuntut ilmu itu ya dari sejak buayan sampai liang lahat. Nah, artinya kapanpun dan dimanapun masalah terus memperdalam ilmu dengan apa yang sedang kita fokuskan begitu, sebuah keharusan. Lebih-lebih kalau di DPRD misalkan kita diberikan ruang untuk membuka diskusi atau pembahasan itu dengan tenaga ahli. Nah, ini juga kadang-kadang butuh penyelesaian yang bagus
Kalau di DPR RI misalkan satu anggota DPR punya 7 tenaga ahli. Tenaga ahli ya. Nah, kalau di DPRD kota itu fraksinya yang punya tenaga Fraksi ahli, ya? bukan dewannya. Bukan anggota dewan. Bukan dewannya. Tapi saya kira ini kemudian bukan menjadi alasan untuk anggota DPRD tidak maksimal melakukan Justru tantangannya di situ tugas-tugas. Pak ya. Makanya harus sekolah lagi kata Bang Hendri. Ya, ya harus apa namanya? Harusnya sekolah di sini terus harus belajar, belajar ya, lagi ya. sebelum maju ya, Ya. ya belajar dulu, jangan malu-maluin jadi anggota dewan lah gitu Ya. ketika jadi wakil rakyat. Karena tugas DPRD itu juga tidak hanya 3 tadi ya, budgeting, kemudian legislasi dan apa namanya? Controlling. Controlling itu. Pengawasan. Ada tugas yang ditunggu-tunggu masyarakat gitu kan. Ini agak susah ini, ini lebih Tugas yang fleksibel lagi. ditunggu-tunggu masyarakat dia tidak nampak begitu kan. Ya, ini teori yang susah. Ya, ini tapi pecahkan harus sama apa akademisi namanya di situ. direalisasikan gitu. Iya, betul. Ya, jadi itu butuh apa namanya terus kita belajar untuk mengkomunikasikan peran mengedukasi masyarakat bahwa tugas anggota DPRD itu ini 3 enggak diterima. Pokoknya bantuan turun, itu Pak. Ada hal-hal sisi sosial yang tricky ya untuk sebagai anggota dewan ya di situ. Ya, Ya, dan memang akhirnya maju sebagai anggota DPRD ini harus punya 2 modal itu ya. Apa itu? Ya, pertama apa namanya modal sosial itu. Itu yang akan teruji memang seperti Pak Sir sampaikan tadi. Menjadi anggota calon saja anggota DPRD itu ya di situ akan kita lihat potret pribadi kita, bagaimana kita bergaul, Menghadapi kemudian masa. ya bagaimana kita punya kemampuan mengadvokasi masyarakat. Di situ kan muncul yang akhirnya masyarakat tidak ada apa istilahnya saringannya begitu, mau menyampaikan baik positif atau negatif pribadi calon anggota dewan. Iya. Jadi selain yang tadi yang syarat teori 3 fungsi tadi itu di parlemen juga ada hal lain yang perlu dipelajari bagaimana mengelola masa ini. Pak. Iya. Jadi memang harus 2 itu harus jalan. Ya, yang saya kira dengan fungsi penyelenggara pemerintahan, dewan akan harus banyak belajar, benar. Seperti harus banyak sekolah. Kalau akademisi itu punya satu ilmu tapi dari A sampai Z menguasai. Kalau dewan ini karena berhadapan dengan masyarakat, maka kemudian apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus memahami. Walaupun saya di Komisi 1 misalkan bagian pemerintahan, tapi ketika turun ke masyarakat, saya harus punya kemampuan untuk menjawab tentang bagaimana apa namanya tentang dinas perdagangan. Iya. Bagaimana dinas ketenaga kerjaan ketika kita berhadapan dengan pekerja-pekerja misalnya. Pedagang. Ya, begitu juga Pengrajin. Apalagi di Kamasan banyak ngerajin, dinas pengrajin, perindustrian gitu. perindustrian, ya. Jadi memang harus benar wakil rakyat itu harus terus belajar, ya. Harus sekolah lagi. Bang, Bagus ini itu, Bang. pertama soal Belajar itu harus dalam tanda kutip bukan yang negatif. Iya, kan kita belajar terus. Positif saja Masa saya kita juga harus anggap sekolah sebagai lagi. satu konteks bahwa kita memang harus terus meningkatkan kualitas diri. Kualitas, ya, kualitas diri dewan itu. Cuman kalau digoreng kepada hal yang negatif, Itu Allah saya nggak tahu. Jadi sebenarnya problem yang berbeda. problem. Konteks sekolah lagi caleg ini maksudnya supaya lebih persiapkan diri sebelum maju ke gelanggang kan. Apalagi kita kepilih kan mengelola kemenangan itu lebih sulit daripada mencapai kemenangan kata Bang Ismail tadi. Bang Hendri, tapi Bang Hendri bilang bahwa salah satu fungsi yang sangat lemah itu budgeting sama legislasi. Ini yang agak lemah bagaimana menyusun perda, kemudian Nah, bagaimana. benar nggak itu kalau Bang Ismail mungkin punya pandangan berbeda Iya, menurut mungkin, saja. mungkin pengalaman Bang Ismail atau di Ya. PKS mungkin udah cerdas semua, enggak perlu sekolah lagi kan? Ya, saya kira secara umum ya, bukan di PKS, secara umum misalnya badan anggaran. Ya, alhamdulillah di Kota Mataram sepanjang perjalanan saya melaksanakan tugas ini berjalan sesuai dengan aturan. Bahkan kita dalam 8 tahun ini, 10 tahun terakhir mendapatkan apresiasi ya terhadap pengelolaan anggaran.
Nah, hanya saja mungkin yang disampaikan Bang Henry tadi itu secara personal. Kalau kita menguji apple to apple gitu kan, personal anggota dewan ya memang penguasaan tidak keseluruhan gitu. Nah, hanya saja tadi itu ada backup atau tenaga yang bisa kita ajak untuk membahas dokumen-dokumen atau program-program, tidak saja di masalah budgeting, termasuk menyusun peraturan daerah. Di situ ada FGD, kemudian diskusi-diskusi yang lebih mengerucut mungkin dengan tenaga ahli gitu. Nah, sehingga keputusan yang kita putuskan pun kan kolektif kolegial. Jadi pandangan praksi PKS misalkan bisa berbeda dengan praksi yang lain. Nah, pada akhirnya keputusan itu diambil kolektif kolegial. Bang tadi menjawab sepenuhnya Bang Henry bahwa ini apa sudah dilakukan oleh PKS secara institusi partai sendiri. Apakah hanya sekedar menjaring daftar siapapun? Apakah sudah disiapkan nggak sekolah-sekolah atau kelas-kelas khusus atau pendidikan politik bagi semua caleg yang mendaftar lewat PKS gitu Bang? Apakah seperti apa di PKS kaderisasi? Kalau di PKS sebenarnya seperti yang diketahui bahwa kami partai kader, kader yang melakukan pembinaan anggota itu bisa dibilang sekali sepekan ya. Sekali sepekan kita ada pertemuan anggota yang dibentuk dalam bentuk kelompok-kelompok. Nah, di situ sebenarnya jelas kita mengedukasi bagaimana tentang wawasan kebangsaan, kemudian fungsi anggota DPRD bagi anggota yang punya kecenderungan ke politik gitu. Ya, karena anggota PKS ini dengan sekarang semakin banyak, kita melakukan pemetaan ya. Ada yang punya basic kepada bisnis ya, mereka mengembangkan diri terhadap usaha-usaha. Kemudian begitu juga banyak yang fokus kepada pendidikan, yayasan pendidikan dan sosial mereka. Nah, mereka yang kemudian punya planning menjadi politisi. Nah, ini yang kita upgrade di kader, dipersiapkan di kegiatan unit pembinaan anggota tersebut. Nah, sehingga dalam penyusunan bakal calon anggota dewan pun kami melihat potret itu gitu. Tidak semua kader walaupun dia ingin menjadi calon dewan, tapi kita melihat memang dia tidak di situ. Ya, passionnya ya kita tidak bisa juga rekomendasikan gitu. Tapi kalau ada orang luar dia kan terbuka, mau daftar, bisa nggak langsung jadi caleg tanpa sebagai kader sebelumnya? Ya, tentu PKS tidak. Apalagi di yang sekarang di Pilpres kan Sandiaga Uno mau masuk PKS lagi itu gimana? Ya, saya kira di penyusunan bakal calon anggota Dewan 2024 formasinya juga kami buat di PKS. Tidak ada anggota baru dengan punya keahlian masing-masing ya, dan itu kita butuhkan, kita rekomendasikan gitu. Ya, karena itu tadi sebagai partai yang baru berusia 22 tahun ya, tentu anggota PKS masih harus banyak belajar, masih harus sekolah lagi. Ya, jadi kita tidak menutup ruang kalangan profesional gitu yang siap bergabung dengan Tapi PKS. Tadi ada kelas khusus, ada sistemnya untuk fungsi anggaran ketika disiapkan, ada kader nih mau di-upgrade, dorong maju, ada kelas-kelas khususnya nggak untuk fungsi-fungsi dewan? Memang khususnya untuk budgeting ini, untuk memperkuat basic budgeting itu memang kita ada sekolah